Jangan pernah biarkan dirimu terjebak dalam kesendirian. Jangan pernah biarkan dirimu menjadi korban. Jangan terima definisi orang lain atas hidupmu, tetapi tentukan dirimu sendiri. Jangan mengandalkan orang lain untuk menentukan kebahagiaan dan harga dirimu. Hanya kamu yang bisa bertanggung jawab untuk itu. Jika kamu tidak bisa mencintai dan menghormati diri sendiri, tidak ada orang lain yang akan bisa mewujudkannya. Terima siapa kamu sepenuhnya, yang baik dan yang buruk, dan lakukan perubahan sesuai keinginanmu, bukan karena kamu berpikir orang lain ingin kamu berbeda. Menghadiahi sesuatu kepada diri sendiri ketika berhasil meraih sesuatu bukanlah hal yang perlu diperdebatkan, tapi kamu perlu memperhatikan beberapa hal agar yang kamu lakukan bukan boros berkedok self-reward. Self-reward adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Misalnya, pekan lalu kamu berhasil menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kamu mengapresiasi dirimu dengan memanjakan diri di akhir pekan. Sebagai contoh, dengan belanja, kamu tentu merasa puas bisa membeli barang yang diinginkan, apalagi membelinya demi merayakan keberhasilan. Tapi coba tanya pada diri sendiri, apakah benar-benar butuh? Oleh karena itu, cobalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan cermat. Kehidupan manusia diwarnai oleh dua hal yang selalu mendominasi, yakni kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah tuntutan hidup yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka keseimbangan hidup akan terganggu. Sebaliknya, keinginan identik dengan kepuasan hati. Seandainya tidak terpenuhi, kualitas hidup juga tidak terganggu. Kamu harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan utama meliputi sandang, pangan, dan papan, sedangkan keinginan bisa beragam. Contohnya, saat kamu ingin membeli barang karena mengikuti tren, sudahi mulai sekarang dan tetapkan tujuan keuangan secara jelas. Seseorang bekerja keras mengumpulkan uang pasti ada tujuan tertentu, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Saat kamu mengenal tujuan keuangan secara jelas, lebih mudah menjaga kestabilan finansial. Pastinya menjadi peringatan bagi kamu yang sering boros dengan alasan self-reward. Ketika kamu memiliki tujuan keuangan yang jelas, diharapkan bisa mempertimbangkan secara matang sebelum menguras tabungan. Melakukan pengeluaran untuk kepuasan hati boleh-boleh saja, namun jangan sampai melebihi ambang batas yang ditetapkan. Seluruh pendapatan bukan dihabiskan untuk pengeluaran, tapi juga ada yang dijadikan tabungan dan dana darurat. Cobalah untuk menghargai diri dengan cara lain yang lebih bermakna. Contohnya, mengisi waktu luang dengan hobi yang disukai, seperti berolahraga, menikmati alam, atau cara lain yang sederhana, dan tidak menguras tabungan, karena memanjakan diri tidak identik dengan keborosan. Tetapkan prioritas dengan tepat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan self-reward, karena kerja keras dan susah payah layak dihargai. Kalau bukan kita yang bisa menghargai diri sendiri, lalu siapa lagi? Tetapi jangan sampai self-reward dijadikan sebagai ajang pemborosan. Sebelum hal itu terjadi, alangkah baiknya menetapkan prioritas dengan tepat, karena tidak semua keinginan harus dipenuhi. Kita harus memilah mana yang benar-benar penting dan mendesak. Melalui prioritas yang ditetapkan secara tepat, kamu bisa meminimalkan pengeluaran besar-besaran. Selain itu, berhentilah mengikuti tuntutan sosial. Self-reward seharusnya dijadikan ajang untuk memuaskan diri. Kamu berterima kasih atas upaya yang sudah dilakukan diri sendiri, tetapi sudut pandang kita sering terpaku oleh tuntutan sosial. Kamu rela melakukan pengeluaran besar-besaran demi self-reward agar tidak ketinggalan dengan yang lain. Guna meminimalkan pemborosan berkedok self-reward,
Berhentilah sejenak dari tuntutan sosial. Kepuasan hati bukan soal kalah saing atau ketinggalan dari yang lain, tapi kamu bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan. Percuma saja bisa menuruti diri untuk bersaing dengan yang lain, tapi hati dipenuhi kegelisahan. Cobalah untuk membatasi diri dari penggunaan aplikasi online shop. Ingatlah, jika kamu bisa mengisinya dengan kegiatan lain yang lebih produktif, berbelanja tanpa tujuan yang pasti hanya merusak kestabilan finansial. Pemborosan berkedok soft reward yang dibiarkan bisa mengganggu kualitas hidup. Kamu baru menyesal saat kondisi keuangan tidak stabil. Maka dari itu harus ada langkah untuk meminimalkannya.